Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari tugas besar struktur baja 2. Di sini anggota kelompoknya ada saya, Endah Hairunisa dengan NIM 24500310411. Dan saya Ririn Kusmawati Sri Lestari dengan NIM 24500310117. Baik, selanjutnya kita akan ke pembahasan yang pertama. Di mana di pertama ini ada latar belakang. Jadi struktur baja ini dipilih dalam konstruksi modern karena rasio kekuatan dan beratnya yang tinggi dan perakitannya tuh cepat, namun rentan terhadap tekuk lateral dan pelemahan penampang. Perencanaan menggunakan metode LRFD sesuai SNI 031729/2002 menjamin akurasi kapasitas batas nominal hingga fase leleh penuh. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan daripada tugas besar ini yang pertama ada merencanakan struktur bangunan gedung bertingkat dengan material baja dengan mutu BJ37 dengan bantuan software SAP 2000. Selanjutnya ada menganalisis serta memperhitungkan dimensi material yang digunakan pada struktur baja bangunan gedung 5 lantai. Yang ketiga, mengetahui analisa pembebanan dalam suatu konstruksi gedung. Yang keempat, mengetahui rencana anggaran biaya atau RAB dalam suatu konstruksi. Serta yang terakhir, menyusun rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Selanjutnya ada data perencanaan gedung. Data perencanaan gedung ini di mana fungsi bangunannya itu membuat gedung kuliah dengan fasilitas ruang kelas dan ruang dosen setinggi 5 lantai. Selanjutnya, dimensi strukturnya, panjang totalnya 60 meter dengan lebar total 27 meter, dilengkapi sistem penahan gaya lateral atau bracing konsentrik secara simetris. Selanjutnya ada properti material baja BJ37 dengan modulus elastisitas 200.000 MPa dan tegangan leleh sebesar 240 MPa serta tegangan putus sebesar 370 MPa. Selanjutnya, properti penampangnya kita menggunakan kombinasi profil king cross 400 hingga king cross 800. Untuk kolom dan wide flank atau WF-nya kita menggunakan WF 150 hingga WF 350 untuk balok dan bracing. Selanjutnya ada pembebanan. Di sini ada beban mati tambahan. Untuk beban mati tambahan ini ada total beban lantai sebesar 110 kilogram per meter. Di mana di sini ada keramik, plafon, dan adukan, serta beban dinding sebesar 250 kilogram per meter dan beban atap sebesar 60 kilogram per meter. Selanjutnya ada beban hidup, di mana beban hidup ini ada ruang kelas dan tangga sebesar 250 kilogram per meter dan koridor dan bordes sebesar 300 kilogram per meter serta dak atap sebesar 100 kilogram per meter. Selanjutnya ada beban lateral di mana beban lateral ini ada beban angin arah X dan Y sebesar 25 kilogram per meter serta beban gempa sebesar 200 ton per lantai dan 100 ton pada atap. Yang terakhir, di sini ada kombinasi beban, di mana kombinasi beban ini menerapkan 12 kombinasi beban terfaktor dari kombinasi satu hingga kombinasi 12, serta analisis batasan batasan batas kekuatan ultimate dan kondisi layannya itu ada beban envelope. Selanjutnya ada pemodelan struktur baja. Eh, Berikut ini adalah pemodelan gedung 5 lantai dengan 3 dimensinya. Lalu selanjutnya juga ini ada bagian atapnya. Juga ada slope atau lantai dasarnya. Dan juga ada key bracingnya. Dan ini untuk pemodelan struktur baja tampak ke depannya. Nah, selanjutnya ada analisis gaya dalam untuk kombinasi beban terbesar dengan sesuai SNI 1729/2020 dengan batas lendutan maksimum yang diizinkan adalah L per 360 yang hasilnya 33,33 mm. Hasil ini menunjukkan hasil analisis ini
menunjukkan lendutan sebesar min 14,85 milimeter. Sehingga untuk rencana yang kita eh, analisis itu masih berada di bawah batas izin dan struktur dinyatakan aman terhadap deformasi. Selanjutnya ada pencarian rasio. Ini adalah nilai yang membandingkan gaya dalam yang bekerja pada elemen struktur dengan kemampuan atau daya tahan maksimal elemen tersebut. Untuk pemeriksaan rasio tegangan elemen kolom king cross dan balok WF pada sumbu X dan sumbu Y ini untuk memastikan tidak ada elemen yang mengalami tekuk lokal maupun tekuk lateral torsional buckling. Selanjutnya dapat disimpulkan untuk perencanaan yang kita analisis ini dengan mengkombinasikan kolom king cross, balok WF, dan sistem K-bracing tersebut terbukti daktil, stabil, dan memenuhi seluruh batas aman standar SNI. Untuk lendutan aktual maksimum yang terjadi, yaitu sebesar min 14,85 milimeter ini, berada jauh di bawah batas izin lendutan struktur yang sebesar 33,33 mm. Lalu untuk seluruh elemen profil tersebut, lolos kontrol kelangsingan penampang yang aman dari bahaya tekuk lokal maupun tekuk lateral torsional. Untuk estimasi anggaran, yaitu total rencana anggaran biaya pada perencanaan kami untuk seluruh item pekerjaan struktur utama itu sebesar 8.817.139.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.